Yang coba saya sampaikan adalah E3 platform dan E4 platform. Tapi saya nggak bahas terlalu detail tentang teknikalnya, saya coba jelaskan ini practicality di mobilnya. Yang pertama adalah E3 platform. E3 platform ini kalau bisa dilihat gambarnya, visualisasi yang bisa kita pakai adalah Z9 GT, Denza Z9 GT. Mungkin teman-teman ingat Z9 GT sudah pernah kita show di beberapa waktu yang lalu di Kias atau di IMS tahun lalu. Apa sih E3 platform? Kalau teman-teman ingat, BYD juga punya platform yang lain, yaitu E-Platform 3.0 yang sudah dipakai di semua mobil BYD dan Denza saat ini yang ada di Indonesia. Lalu apa bedanya dengan E3 platform? Ya, tadi Pak Luther juga sudah sampaikan, secara sertifikat kita punya hak paten untuk platform ini. Basicnya, E-platform adalah platform yang digunakan khusus untuk mobil listrik. Jadi memang didesain khusus untuk mobil listrik. Meskipun itu bisa dimodifikasi atau bisa ditambah untuk model di luar listrik. Tapi memang desain awalnya adalah untuk listrik. E-platform mengalami perkembangan dari 1.0 sampai dengan yang terakhir 3.0 dengan ada black battery di dalamnya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi E3 platform. E3 platform saat ini dipakai oleh Denza di mobil Z9 GT. Apa itu E3 platform? Poinnya yang paling utama dari E3 platform ini adalah ada 3 independen motor. Di dalam platformnya itu ada 3 independen motor. Kalau yang di platform itu cuma 2 ya maksimal, ada depan sama belakang. Jadi bisa sampai 3 independen motor. Kemudian baterainya dipasang sedemikian rupa dengan teknologi namanya CTB, cell to body. Jadi baterainya itu dimasukkan ke dalam platformnya, menyatu jadi satu menjadi dengan platformnya. Kemudian ada rear wheel steering. Ini fungsinya di ban belakang itu juga bisa belok. Dan ada vehicle motion control. Vehicle motion control ini lebih ke mengatur semuanya itu menjadi satu dan mensinergikan. Ini untuk gambarannya. Kita lihat dulu ya bagaimana platform ya, E3 platform dibuat. Ini contoh untuk yang di mobil Z9 GT. CTB satu bodi. Ya, tadi gambarannya bagaimana keseluruhan E3 platform bekerja. Nah, sekarang kita coba bahas detail satu persatu. Cell to body. Jadi ini adalah salah satu teknologi battery yang digabung dengan platform, kita sebutnya dengan cell to body. Untuk di BYD sendiri sudah ada dipakai di mobil, dan ini adalah untuk di E3 platform. Cell to body, jadi kalau teman-teman bisa bayangkan ya, saya pakai simulasi pakai handphone. Platform ini katakanlah ini platformnya. Jadi platform ini ketika dipakai untuk mobil berkendara manuver,
belok kanan, belok kiri, itu selalu ada stres atau tekanan yang di sisi kanan kirinya, jadi kayak ditarik gitu. Jadi kebayang nggak kalau dia bermanuver, sisi kanan kirinya ini kayak ketarik platformnya itu. Nah itu dengan adanya cell to body, baterainya dimasukin ke dalam platformnya sehingga menambah lebih rigid platformnya. Efeknya adalah torsional rigidity-nya dari atas itu bertambah 32%. Secara keseluruhan impact-nya juga karena platformnya kuat ya, secara keseluruhan untuk impact dari depan atau kita bilang dengan frontal impact intrusion-nya itu berkurang. Efek tabrakan dari depan ini berkurang 15%. Efeknya ya, efek jadi kalau ditabrak crash gitu berkurang 15%. Sedangkan yang dari samping, kalau ditabrak dari samping itu ada berkurang 35%. Saya kasih, mungkin kemarin sempat beredar di sosial media, ada gambar atau ada video contoh mobil seal menabrak truk ya, kalau saya nggak salah. Dia ada di bawahnya truk. Itu sempat beredar tuh, mudah-mudahan sih nggak diulang ya. Jadi itu sebetulnya bukti konkret bagaimana kuatnya sasis atau platform. Jadi mobilnya tuh kuat banget. Mudah-mudahan itu nggak diulang ya. Next. Di sisi motor, tadi saya sempat jelaskan, E3 platform ini motornya ada 3 independent motor. 1 di bagian depan, 2 di bagian belakang, sisi kiri dan kanan. Untuk daya motornya dan torsinya bisa dilihat di situ 230 kW yang di bagian depan, kemudian yang di belakang di 240 kW kanan kiri sama. Sehingga secara total performance-nya sampai dengan 710 kW. Dengan torsi yang dihasilkan 1150, gede banget ya. Oke, kemudian ada independent rear wheel steering. Ini ada simulasinya bagaimana masing-masing ban ini bisa menyesuaikan belokannya. Jadi kalau dipakai di kehidupan sehari-hari atau dipakai untuk di pemakaian jalanan, contohnya kita lagi mau putar balik karena ada rear wheel steering ini, turning radiusnya jadi lebih kecil karena dibantu ban belakangnya bisa ikut belok. Itu bisa dilihat ya, sudut kemiringan belakangnya juga bisa menyesuaikan. Geraknya juga independen, ada inward, ada outward atau same direction. Inward itu belok ke dalam, outward belok keluar. Next. Semua itu dikontrol sama vehicle motion control di sini. Jadi vehicle motion control tugasnya adalah menerima semua sensor yang tadi diterima, terutama dari ban, sehingga dia bisa menyesuaikan torsi, menyesuaikan akselerasi atau kecepatan masing-masing bannya. Sehingga di sini memberikan keutamaan untuk mobil luxury bahwa safety is the biggest luxury. Jadi utamanya adalah safety. Karena responnya ini cukup cepat yang diterima sama vehicle motion control, ya, hitungan milisecond detik ya, itu efeknya. Jadi kalau kita bisa bayangkan ketika kita lagi manuver kecepatan tinggi, kita bermanuver, karena dia sangat cepat untuk membaca respon, jadi dia bisa menyesuaikan sisi mana yang harus dikurangi torsi, sisi mana yang harus ditambah, dan seterusnya. Dan mana mobil ban yang harus mengikuti. Jadi kalau yang di depan itu kita gerakan pakai setir ya. Kalau yang di belakang, ketika kita lagi manuver, dia automatically akan ikut sesuai dengan kondisi jalannya. Dia harus memberikan respon ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Sehingga secara keseluruhan itu preventive safety controlnya juga jadi lebih baik. Preventif artinya kita bisa mengurangi resiko kecelakaan gitu ya. Tadi sempat ada simulasi di videonya, ada tambahan tentang intelligent driving. Tadi bisa videonya sempat ada sematkan juga. Ini buat additional aja. Jadi di Z9 GT juga sudah ada 33 driving sensor dan 2 lidar sensor. Ini contoh pemakaian ke E3 platform ya, ketika lagi mau parkir.
Sebetulnya mobil juga sudah bisa bergerak sendiri. Ini karena dibantu sama sensor tadi, intelligent sensor. Kemudian dibaca sama vehicle motion control untuk bisa membelokkan mobilnya. Kita sebutnya ini dengan teknologi catwalk atau apa ya, jalan kepiting ya. Catwalk. Jadi mobilnya. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.